Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Hendrawan sebagai penyusun tugas actuating dan controlling management. Saya berasal dari kelas 1D dengan NIM 55022 50095. Pertama, pengertian actuating. Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajiban para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tujuan actuating. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Actuating bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi dengan memotivasi dan mengarahkan mereka untuk bekerja menuju tujuan bersama. Dan yang kedua, menerapkan rencana. Actuating bertujuan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, membangkitkan semangat kerja. Actuating bertujuan untuk membangkitkan semangat kerja dan motivasi individu dan berkelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mengarahkan sumber daya manusia. Actuating bertujuan untuk mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Dan yang kelima, mencapai tujuan organisasi. Actuating bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memotivasi dan mengarahkan individu dan kelompok untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang ketiga, ada fungsi actuating. Fungsi actuating adalah sebagai bagian dari fungsi manajemen yang saling berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Meskipun actuating tidak secara eksplisit dijelaskan sebagai salah satu dari 4 fungsi utama, namun konsep actuating dapat dihubungkan dengan fungsi kepemimpinan. Yang ketiga, ada macam-macam actuating. Yang pertama, pemberian perintah yang jelas, memberikan instruksi yang spesifik dan terperinci kepada bawahan untuk memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian, memantau dan mengendalikan kinerja bawahan untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, motivasi dan intensif, memberikan motivasi dan intensif kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Yang keempat, pengembangan keterampilan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan bawahan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka. Yang kelima, komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang efektif dengan bawahan untuk memastikan mereka memahami tujuan dan rencana organisasi. Lalu sekarang di sini kita akan bertukar topik dengan pengertian controlling. Pengertian controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen yang mencakup kegiatan memantau aktivitas-aktivitas yang ada untuk memastikan bahwa semua mencapai apa yang telah direncanakan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Controlling bertujuan untuk memantau kinerja aktual, membandingkan dengan standar, dan membuat koreksi jika diperlukan. Yang selanjutnya ada tujuan controlling. Yang pertama, menilai akurasi standar, memastikan bahwa standar yang diterapkan dalam organisasi sudah akurat dan objektif. Yang kedua, membantu tercapainya tujuan, membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan koreksi. Yang ketiga, memfasilitasi koordinasi. Memfasilitasi koordinasi antara berbagai sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat, yang terakhir, mengawasi kinerja, memantau kinerja aktual yang membandingkannya dengan dan menstandar untuk melakukan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya ada jenis-jenis controlling. Yang pertama, feed forward control. Pengendalian yang memungkinkan manajer melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul. Contohnya adalah memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok oleh pemasok untuk menghindari hasil produksi yang tidak diinginkan. Yang kedua ada concurrent control. Pengendalian yang dilakukan oleh manajer selama proses produksi berlangsung. Pengendalian jenis ini memberikan umpan balik cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, sehingga manajer dapat melakukan tindakan perbaikan
terhadap masalah yang timbul dengan segera. Yang ketiga dan yang terakhir, feedback control. Pengendalian yang dilakukan setelah proses produksi selesai. Feedback control bertujuan memperoleh informasi mengenai reaksi konsumen setelah menggunakan produk perusahaan, sehingga manajer dapat mengambil tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi tersebut. Dan di slide selanjutnya, saya mendapatkan sumber-sumber tadi dari kedua buku tersebut. Bisa dilihat. Nah, dan itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.